Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang pura-pura baik ya. Jadi ini lebih ke kewaspadaan aja ke depannya. Dikarenakan jangan sampai kamu terjerumus dengan orang-orang yang palsu ya. Bukan berarti yang negatif ya, ataupun mungkin saya memberikan ya pokoknya yang negatif ya. No ya, saya di sini hanya mau kalian berjaga-jaga. Kalau ini terkoneksi dengan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan di hari esok ya. Tetapi kalau ini bukan energimu ya tetap introspeksi diri dan lebih berhati-hati ya. Karena manusia-manusia palsu saat ini banyak. Jadi jangan sampai kamu terbuai dengan kepalsuan mereka dan akhirnya kamu dirugikan ya. Oke, kira-kira yang pura-pura baik siapa? Ataukah memang kamu yang pura-pura baik kepada mereka? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana dirinya yang pura-pura baik ya. Pura-pura baik ini kan berarti ada sesuatu yang dia inginkan sehingga dia pura-pura baik ya. Kita lihat di sini ada The Emperor. Wow. Di sini saya melihat untuk The Emperor ya. Dia memandangmu dari kejauhan ya. Kira-kira apa nih orang ini ya? Karena ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya orang baru yang mana dia mengincarmu, tapi lihat dulu bibit-bibit bobot kamu gitu. Ya. Dia mau datang dekat kamu, tapi setidaknya kamu punya apa gitu untuknya. Kelebihan kamu apa? Karena di sini ada orang yang hanya mau mencari keuntungan dari persahabatan atau dari hubungan. Ya, jadi ada orang sekarang kondisinya lagi memantaumu dari kejauhan. Jadi ya melihat dulu ini situasi dan kondisinya bisa tidak ya. Kalau tidak ya saya pergi dengan yang lain gitu. Kalau iya ya saya bagaimana caranya supaya bisa dia percaya kepada saya dan saya bisa menjadi sahabatnya ataupun dalam tanda kutip pasangan gitu. Dia mencari celah. Apakah kamu sudah mempunyai pacar ataukah belum ya. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Dia menyeleksi dulu dan kamu salah satunya termasuk kandidat. Nah ini dia memperhatikan, jadi bukan hanya kamu saja yang diperhatikan, tapi ada si A, si B, si C yang mana kondisinya ya kalau mau dibilang dia pura-pura baik kepadamu, suatu saat nanti pada saat dia datang kepadamu, padahal sebenarnya baiknya itu modus ya. Karena saya lihat di sini dia memberikan senyuman ramah ya, ataupun mungkin kondisinya dia menyanjungmu, padahal sebenarnya dia tahu tuh anak orang kaya tuh ya, saya harus baik-baik sama dia. Oh dia itu apa ya kalau dibilang up lah di perusahaan, saya harus baik-baikin dia. Oh dia itu mempunyai apa ya kalau dibilang perusahaan ataupun mungkin kondisinya yang lebih lah ya, tapi lebih ke materi, yaitu orang kaya atau mapan ya. Oke, kita lihat lagi date ya. Saya lihat di sini dia mau hidupnya lebih baik, makanya dia mau memperbaiki hidupnya dengan cara menjilat
Menjilat ini dalam artian ini bukan negatif ya. Maksudnya saya bukan bicara yang negatif, tapi ini bicara apa adanya ya. Nanti dibilang Kak Ica kok kasar sekali bicaranya kayak penjilat. Nah, ini memang seperti gitu. Orang ini penjilat, di mana ada keuntungan dia akan di situ. Entah bagaimanapun caranya supaya dia bisa dapat kamu, entah dia dalam artian menceritakan kejelekan orang atau bagaimana supaya kamu tuh bisa dekat dengan dia gitu. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang pada saat dia tidak butuh kamu ya dia pergi bye. Tapi pada saat dia butuh kamu dia datang seolah-olah kayak macam nggak punya salah, nggak punya dosa. Ya, bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang saya merasakan bahwa sudah pernah bentrok dengan kamu, tetapi karena kamu mempunyai keuntungan sehingga dia oke, ayo kita bersama. Saya mau sama kamu lagi gitu, berteman dengan kamu atau berhubungan karena sudah kere. Dan pada saat lihat kamu up, ya dia datang lagi seolah-olah mari kita membangun hubungan dari awal lagi. Ini ada pasangan. Tapi saya tidak suruh kamu ini ya bercerai atau apa. Kita di sini cuman lebih ke tahu karakter orang. Oh, ini tipe-tipe orang atau ciri-ciri orang yang pura-pura baik gitu ya. Jadi dia tuh mau memperbaiki hidupnya, di mana hidupnya terpuruk ya dengan kamu, di backing oleh kamu atau ditopang oleh kamu, ya dia bisa up. Makanya dia pura-pura baik ke kamu karena apa? Ya ada maksudnya, di mana dia mau minta kamu topang dia supaya dia naik gitu. Ya. Kamu yang di bawah, dia yang di atas. Dia mau seperti gitu. Ya, tuh. Ten of Wands, dimana pernah dia pergi berkelana mencari orang-orang lebih dari dirimu, ataupun mungkin kondisinya ya orang-orang yang sama seperti dirimu, dimana dengan menceritakan kesedihannya supaya kamu iba seolah-olah orang baik, ataupun mungkin kondisinya di sini dia agamais ya, seolah-olah kayak macam dia religi padahal ngaku religi, padahal sebenarnya itu tameng aja tuh. Dia mau mencari orang-orang supaya dengan tameng agama supaya kelihatan baik. Oh, ini orang baik nih, nggak mungkin dia jahat, padahal sebenarnya dia jahat. Jadi hati-hati ya, bukan berarti saya bilang orang yang religi itu jahat semua, enggak, tetapi ada beberapa ya, dan kita nggak usah pungkiri ya, ada beberapa orang-orang besar pun ya akhirnya mengorbankan umatnya kok, mengorbankan apa dibilangnya, orang-orang yang mungkin kondisinya sudah percaya sama dia ya, orang besar agama ya, kita nggak usah sebut gitu ya, karena manusia ini kita bilang kan manusia nggak sempurna, pasti punya kesalahan, tetapi ya itu sama. Tetapi kalau yang ini dia sudah tahu caranya bagaimana mengambil hati, dengan cara agama, masuk ke agama, ngaku religi. Banyak orang religi, tapi ini dia ngaku religi, ngaku aja, untuk apa, tameng. Nah itu ya. Oke, The High Priestess, dia mencari orang yang sedih, dia mencari orang-orang yang sedih. Ini kebanyakan ini duda atau janda, atau yang orang kesepian. Oh, saya tahu nih, orang ini kesepian, pasti dia bisa cepat menerima saya. Jadi dia mencari orang, dia juga lihat orang-orang, dia juga pilih-pilih orang gitu. Dan mungkin kondisinya kamu lagi sepi, lagi sendiri, ya apalagi kalau jomblo atau sudah duda atau janda, dia masuk dengan alasan tameng sahabat. Padahal sebenarnya dia mungkin mau ya dalam tanda kutip uangmu ataupun seks. Ya, karena kita bicara tentang hubungan ataupun relasi. Kalau tentang bisnis ya berarti kan uangmu. Kalau bicara tentang hubungan ya berarti ya dalam tanda kutip uang dan seks, itu aja. Karena di sini dia mau dapat orang-orang yang mapan, orang-orang yang apa dibilangnya kaya. Dan kalau itu termasuk dirimu, ada orang yang seperti gitu, berarti kamu termasuk kategori orang yang hebat karena masuk dalam target dia. Maaf agak berisik ya. Six of Swords ya. Tetapi di sini dia sedih ya. Karena seolah-olah ada beberapa yang belum bisa ditaklukkan. Ataupun mungkin kamu sudah tahu juga, oh ini karakter orang jahat nih. Jadi dia kayak sedih, aduh gimana ya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang sudah ketahuan belangnya gitu, bahwa kamu tuh hanya memanfaatkan saya. Nah ini ada beberapa ya, yang mana dia sedih, wah topeng saya nih sudah kebuka nih. Ya apalagi COVID kemarin ya, banyak topeng-topeng kebuka tuh. Ya.
Jadi dari kondisi kalau kita baik-baik saja kan kita nggak tahu karakter orang, tapi pada saat kita mau tahu karakter orang yang sebenarnya pada saat dia kondisi tertekan, baru kamu tahu. Nah ini banyak sekali pada saat COVID kelihatan semua belang orang itu ya, yang mana kemarin didempul supaya belang-belangnya nggak kelihatan ya, kelihatan mulus, tapi pada saat COVID dempulannya hilang semua karena sudah nggak punya duit untuk beli dempul atau bedak ya. Jadi muka asli topengnya kebuka, muka aslinya kelihatan semua kelihatan ya. Nah itu, dan dia menyesal, wah kenapa ya kamu dia merasa tuh bahwa kamu tuh orangnya bodoh gitu, bisa ditipu gitu, tapi ternyata kamu tuh pintar gitu ya. Di sini ada triparty ya, di sini juga masalah uang, bahkan teman sendiri pun ya dia bisa loh manipulasi. Jadi contohnya dia memanipulasi kamu dengan sahabatmu sendiri. Jadi dia melihat dulu kamu punya sahabat nih, bisa tidak digebetin. Ada beberapa yang seperti gitu, teman makan sahabat, teman makan teman ya. Jadi contohnya kamu kaya, terus tiba-tiba temanmu ada yang lebih kaya lagi, wah dia akan bisa berpaling atau menggoda orang yang lebih kaya dari dirimu. Jadi bagaimana caranya supaya dia masuk di circle-mu ya, dengan cara menggandeng dirimu supaya kamu bisa mengantarkan dia masuk ke circle-mu, dan akhirnya dia bisa lihat siapa-siapa yang ada di dalam circle itu yang bisa dia pakai, yang bisa dia manfaatkan. Nah gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang untuk kepentingan pribadi, untuk apa? Untuk happy, untuk bisa lebih up ke depannya, terutama dalam hal keuangan. Karena saya lihat di sini orang-orang yang mau menjebakmu ini lagi banyak kondisi sulit dalam hal keuangan. Mungkin terlilit hutang ataupun untuk hidup aja susah. Jadi bagaimana, dan orangnya narsistik banyak sekali di sini yang hanya mau berteman pada saat ada keuntungan buat dirinya. Wow, ya. Jadi siapakah dia? Ya, nanti kamu yang menentukan sendiri. Saya di sini hanya bisa memberikan kisi-kisi dari inisial dan zodiaknya. Oke, itu yang saya lihat ciri-ciri orang ini ya, yang lagi bersamamu. Kalau ini energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya ya. Kamu menyesuaikan saja. Kita sekarang ke inisialnya ya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf E, ada huruf A, J, K, N, S, T. J-nya double, energinya up. W, wow, J ini orang gimana gitu ya. Banyak kepahitan soalnya nih. Dia takut miskin, dia takut susah ya. Pokoknya yang double energinya up ya. Ada J, W, B, D, P, ada R, M, V, L, G, O. Bisa lihat nggak ya? U, dan ada huruf I. Bisa ya? Oke. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf C, E, A, J, K, N, S, T, J, W, B, D, P, R, M, V, L, G, O, U, dan I ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi koneksi dimana dari zodiaknya. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Aries, ada Pisces, Scorpio, ada Capricorn, Sagittarius, ada juga Gemini, ada Virgo, ada Taurus, ada Leo, maaf berisik ya, dan ada bintang Cancer ya. Jadi untuk koneksi zodiak
Kamu terkoneksi dengan bintang Aries, Pisces, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Virgo, Taurus, Leo, dan bintang Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.